kami akan mempresentasikan hasil paper yang berjudul Kerja Sama Bilateral Indonesia, Cina dan Dampaknya Terhadap Indonesia untuk memenuhi tugas mata pelajaran geografi dari guru mapel Ibu Sulastri Ningsih. Kerjasama bilateral merupakan bentuk kerjasama antara dua negara dalam bidang ekonomi. Kerjasama ini bisa berupa perjanjian penawaran produk dengan harga lebih rendah. Untuk mendapat pangsa pasar yang lebih besar, negara juga bisa memberikan subsidi lebih untuk negara lain yang mengajak kerjasama. Contoh kerjasama bilateral, misalnya kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Jepang dalam industri. Saya lanjutkan kepada 3. Bentuk kerjasama Indonesia dengan Cina. Indonesia punya kekayaan alam yang melimpah. Tak heran bila negeri ini dulu pernah diperebutkan kekuasaannya dari bangsa asing. Di masa kini, potensi yang melimpah tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal dalam bentuk investasi lewat kerjasama dengan negara luar, salah satunya Cina. Apa saja bentuk kerjasama Indonesia dan Cina? 1. Kerjasama. Pertama, tentunya kerjasama di bidang ekonomi antara Menko Perekonomian RI dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional atau RRP. Dengan adanya Indonesia dan Cina berkomitmen untuk saling memajukan perekonomian antar dua negara. Salah satunya adalah pengusaha asal Cina bisa berinvestasi di sektor infrastruktur yang ada di Indonesia, semisal bandara, pelabuhan, dan pembangkit listrik. Nantinya hal tersebut bisa memberikan manfaat bagi perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan dunia yang didasarkan kepada hukum dan norma-norma internasional. Yang kedua yaitu pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Seperti yang diketahui, negeri tirai bambu tersebut punya keunggulan di bidang transportasi. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya kereta cepat terbanyak dan terpanjang di dunia. Oleh karena itu, impian adanya kereta cepat Jakarta-Bandung atau sebaliknya bisa direalisasikan lewat kerjasama yang digawangi oleh Kementerian BUMN dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRT. Yang ketiga yaitu kerjasama maritim dan SAR. Mengingat sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan, maka dengan kerjasama di bidang maritim ini, besar harapan bisa membantu Indonesia dalam menangani permasalahan di perairan. Pemerintah Cina melalui Kementerian Transportasi RRT juga bisa bersama-sama untuk membantu tugas SAR dan Basarnas Indonesia dalam penanggulangan bencana. Yang keempat yaitu pencegahan pengenaan pajak ganda. Ganda sering terjadi dalam bidang ekspor-impor karena adanya perbedaan asas pengenaan pajak antara dua negara tertentu. Perusahaan ataupun individu pun mempunyai risiko dikenai pajak 2 kali lipat atau ganda akibat perbedaan asas perpajakan tersebut. Selanjutnya saya lanjutkan kepada Devita. 3. Dampak kerjasama Indonesia-Cina terhadap Indonesia. Dampak yang didapat negara di kawasan Asia Tenggara adalah investasi Cina masuk ke berbagai negara Asia Tenggara, yang mana investasi ini memiliki manfaat. Manfaat investasi yang dirasakan oleh negara tujuan antara lain dapat menyediakan kesempatan kerja berupa tinggi. Lalu dampak yang kedua adalah kerjasama yang semakin luas. Kerugian juga dirasakan Indonesia apabila bergantungnya Indonesia pada negara Cina. Hal tersebut sangat berdampak negatif di bidang ekonomi dan politik. Jadi kesimpulannya, dampak yang didapat negara di kawasan Asia Tenggara adalah investasi Cina masuk ke berbagai negara Asia Tenggara, yang mana investasi ini memiliki manfaat. Kerjasama bilateral merupakan bentuk kerjasama antara dua negara dalam bidang ekonomi. Di sini kami membuka sesi pertanyaan. Mungkin ada yang bertanya? Saya. 3. Saya, Pak. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dan Cina? 3. Saya dari kelompok 1. Contoh kerjasama bilateral dan menjelaskan. 3. saya. Di sini saya akan bertanya, apa saran dalam kerjasama Indonesia dengan Cina? 3. Saya mau bertanya, apa yang dimaksud bilateral? 3.
Tiga. Saya berikan contoh produksi ekspor Indonesia dengan Cina. Tiga. Baik, kami akan mencari kunci jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Tiga. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dampak yang didapat negara di kawasan Asia Tenggara adalah investasi Cina masuk ke berbagai negara Asia Tenggara, yang mana investasi ini memiliki manfaat. Dan jawaban kelompok 4 yaitu Indonesia harus memikirkan dalam mencari jalan keluar agar tidak terlalu bergantung pada Cina dan menguntungkan kedua belah pihak tanpa merusak hubungan diplomatis kedua negara. Oleh karena itu, Indonesia dan ASEAN harus lebih selektif dalam melakukan pergerakan, apalagi BRI dapat merusak maritim Indonesia. Dan di sini saya juga akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Indonesia punya kekayaan alam yang berlimpah. Tak heran bila negeri ini dulu pernah menjadi diperebutkan kekuasaannya dari bangsa asing. Di masa kini, potensi yang melimpah tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal dalam bentuk investasi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. 1. Kerjasama ekonomi. Pertama, tentunya kerjasama di bidang ekonomi antara Kemenko Perekonomian RI dan Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional (KRT). Yang kedua yaitu pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Seperti yang diketahui, negeri tirai bambu tersebut punya keunggulan di bidang transportasi. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya kereta cepat terbanyak dan terpanjang di dunia. Yang ketiga yaitu kerjasama maritim dan SAM. Mengingat sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan, maka dengan kerjasama ini di bidang maritim ini besar harapan bisa membantu Indonesia dalam menangani permasalahan di perairan. Yang keempat yaitu pencegahan pengenaan pajak ganda atau pajak ganda sering terjadi dalam bidang ekspor impor karena adanya perbedaan asas pengenaan pajak antara dua negara tersebut. Perusahaan ataupun individu pun mempunyai risiko dikenai pajak 2 kali lipat atau ganda akibat perbedaan asas perpajakan tersebut. Sehingga MOU ini mengatur protokol yang terjadi ketika barang tersebut terkena pajak. Baik, saya lanjutkan kepada Ariana Chandra. Kelima, kerjasama Antarika 2015-2020. Lalu ada juga kerjasama yang telah disepakati selama periode 2015-2020. Yang keenam, kerjasama BUMN dan Bank Pembangunan Cina. Lewat MOU, kedua negara juga sepakat untuk melakukan hubungan dalam meningkatkan kinerja yang sifatnya BUMN. Kelompok 5, contoh kerjasama bilateral misalnya kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Jepang dalam industri. Ya. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Produksi ekspor ke Cina. Contohnya adalah ekspor minyak kelapa sawit dengan jumlah minimal 500.000 ton ke Cina. Dari volume sebelumnya yang hanya 2 juta ton minyak kelapa sawit. Selanjutnya yaitu jawaban dari kelompok 7. Kerjasama bilateral merupakan bentuk kerjasama antar dua negara dalam bidang ekonomi. Kerjasama ini bisa berupa perjanjian penawaran produk dengan harga lebih rendah untuk mendapat pangsa pasar yang lebih besar. Negara juga bisa memberikan subsidi lebih untuk negara lain yang diajak kerjasama tersebut. 3. Cukup sekian presentasi